Gak punya akun. Ebi pegangan yang kencang Ebi. Jadi tukang grab. Jadi tukang grab jadinya. Maaf lah. Jadi tukang grab. Siapa yang ngasih kak? 1.500. Makasih Kavi. Kavi. Makasih kakak. Vicky siapa kak? Vicky siapa? Ya Allah, makasih ya Allah. Rezekimu hari ini. Kau kasih aku kereta. Kau kasih aku 1.500 koin. Makasih ya Allah. Dengan doain yang ngasih dengan Palu. Semoga Allah memberikan berkah berlimpah-limpah buat kakakku. Dibukakan rezekinya, dilancarkan usahanya. Masya Allah, tabarakallah, orang baik. Wow, Pinkan Mambo, guys. Jadi seorang Dipa yang dulu pernah bergabung di grup Ratu ya. Jadi Pinkan Mambo ini pernah direkrut atau bergabung di manajemennya Ahmad Dhani. Guys, banyak sekali masyarakat yang macam-macam lah ya. Ada yang mensupport, mendukung, yang memberikan semangat. Ada juga yang menjatuhkan, yang merendahkan. Yang namanya masyarakat, netizen mungkin punya hak prerogatif untuk mengomentari ya, walaupun ada beberapa yang tidak tertib mungkin statement-statementnya. Sekarang kita akan membahas kenapa sih kok bisa ya Pinkan Mambo ini jatuh ngedrop hingga ngamen di pinggir jalan, meminta saweran, yang lebih identiknya sekarang ini disebutnya apa ya, kayak pengemis digital ya, pengemis digital ya, di salah satu platform media sosial. Wow, tapi tetap Pinkan Mambo menjual skillnya dia sebagai penyanyi, di mana dia pernah menjadi seorang dipa ya kan, penyanyi papan atas Indonesia. Dulunya bergabung bersama Maya Estianty, yaitu duo Ratu. Kita ikutin terus guys, nanti kita bahas-bahas ya. Gak apa-apa orang-orang bilang aku malu, aku gak malu, yang penting anakku bisa makan, bener gak guys? Oke guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat podcast, ingat Adam Jeep ya guys. Nah YouTube balik semua dimanapun berada, tak terasa ya kita bulan puasa sudah melaluinya dengan semuanya insya Allah sehat walafiat ya guys, dimanapun berada. Dan walaupun udah jalan 2 minggu ya kita dari Hari Raya Idul Fitri, buat para saudara-saudaraku dimanapun berada, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga para YouTube balik semua, para Adam Jeep lover dimanapun sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kali ini YouTube balik semua kita akan membahas tentang seputar Pinkan Mambo yang digadang-gadang orang banyak yang berstatement sekarang menjadi pengemis digital. Ini downgrade atau upgrade ya. Dulu dia kan seorang penyanyi dipa, pernah bergabung di manajemennya Ahmad Dhani, yaitu di duo Ratu bersama Maya Estianty ya. Sebetulnya sih
Pinkan Mambo ini di awalnya dia seorang penyanyi di KPKP ya. Terus dia mungkin bisa ada link ketemu Ahmad Dhani dan bergabung, malah sempat jadi backing vokalnya Dewa 19 di beberapa lagu atau album Dewa ya, dia ikut terlibat untuk menjadi backing vokalnya. Nah, kalau saya pribadi sih mengomentari ada berbagai macam audiens, penonton, ataupun kita lebih sering dibilang akrabnya netizen. Ya, netizen ini banyak sekali yang mengomentarinya. Ada yang memberikan support, semangat, ada juga yang menjatuhkan, ada juga yang menghina, ada juga yang mencibir ya. Oke guys, kalau kita bahas kenapa sih Pinkan Mambo yang pernah menjadi seorang diva, nggak kebayang duitnya itu kalau di saat menjadi diva ya kan. Job of air-nya itu mungkin per setengah jam aja udah bisa ratusan juta. Ya kan? Job of air-nya loh. Belum job on air-nya yang ditayangkan di televisi atau di beberapa radio ataupun dimanapun yang sifatnya siaran, nah, on air, nah, belum job-job seperti itu. Belum manggung off air dan yang lainnya. Wow, nggak kebayang duitnya itu berkarung-karung. Bisa berpuluh-puluh miliar, mungkin ratusan miliar. Kalau, nah, kita bisa mengelola uang. Ya, dan kembali lagi, uang akan betah dengan orang yang cerdas, dengan punya strategi jitu, cara mengatur uang, cara mengelola uang, cara memutarkan uang. Dan uang pun tidak akan betah ada di rekening atau ada di dompet dengan orang-orang yang salah. Salah mengartikan hedon, salah mengelola keuangan, salah memutarkan keuangan, dan terutama kerangka berpikirnya atau mindsetnya yang salah. Kita lihat dulu ya. Nah guys, kalau kita lihat video di mana Pinkan Mambo bersama suaminya ya, dia ngamen di daerah Sepatan ya, di daerah Tangerang ya ini ya, warawiri untuk mendapatkan saweran. Sebelum kita membahas itu, kita membahas dulu karakteristik Pinkan Mambo yang saya dapat informasi dari jejak digitalnya ya. Ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu bisa. Ada juga pepatah mengatakan, kesombongan, keangkuhan akan membawa kehancuran juga bisa. Dan ingat ya, bahwa kita setinggi apapun karir kita, jabatan kita, apapun profesi kita dilarang angkuh, dilarang takabur, dilarang sombong. Nah, kalau kita kenapa saya berstatement seperti ini? Apakah alasan Pinkan Mambo bangkrut hingga harus ngamen, ngemis-ngemis, menjadi pengemis digital istilahnya, minta saweran dari audiens, dari para netizen atau penonton? Efek dari sebuah ucapan yang berbalik arah. Ngeri kan? Jadi ada ucapan yang salah, mungkin dari semacam sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan, sebuah ketakaburan yang akhirnya berbalik arah. Berlawanan dengan ekspektasi. Yuk kita lihat apa sih, seperti apa. Kita lihat cuplikan-cuplikannya guys. Raffi sama gue mah gak ada apa-apanya, Raffi. Soalnya kan gue emang 50 perusahaan, banyak banget. Udah gitu, ini 50 perusahaan tuh tiap 6 bulan itu mangkat dia. Jadi 50, 6 bulan berikutnya jadi 100. 6 bulan berikutnya jadi 150. Jadi omset gue itu tahun depan tuh targetnya 50 miliar sebulan. Kayak Raffi, kayak gitu-gitu. Gue bilang sih sampah ya. Lu kerja sama orang, bos lu baik gak? Loh, lu baru punya BMW
pegawai gue 1 bulan doang. Kalau lu bertahun-tahun masih naik motor aja, bosnya mereka belum tentu jahat. Tapi menurut gue kalau bos naik BMW, karyawan harus naik BMW juga lah. Jadi gue kaya raya mas, kaya banget gue. Gue pekerjakan mereka, gue beliin BMW satu-satu ribuan orang mas. Aku mau klarifikasi, aku tidak pernah bilang Raffi Ahmad itu sampah, tidak pernah bilang. Yang aku bilang Ferrarinya Raffi sampah buat saya. Maksudnya aku, buat Raffi kan dilap-lap, buat aku itu dibuang-buang. Karena aku kalau beliin pegawai itu 1.000 mobil mewah, BMW semua. Tanya Rezan, mana sih si Rezan? Itu kalau aku beliin pegawai, beliin mobil itu 1.000, beliin apa? Nah, Ferrari ya Raffi 2M. Itu alat pabrik aku aja satunya 2M. Jadi kalian mau bilang halu terserah, aku punya pabrik kayu, pabrik baju segala macam, dan belum perusahaan aku yang di luar negeri gitu. Jadi 50 perusahaan, dan Raffi paling kalau dihitung-hitung cuma 30 perusahaan atau berapa ya sama Rans Entertainment. Tapi emang bener ini nggak halu, emang perusahaan Mika ada 50, 6 bulan berikutnya perusahaan Mika ada 100, 6 bulan berikutnya ada 200, setiap 6 bulan tuh kelipatan. Dan omset hari ini tuh paling belum nyampe berapa miliar, 10 M. Oke guys, kita bahas satu-satu ya. Kalau kita lihat dari cuplikan-cuplikan tadi ya, konten dari cuplikan-cuplikan tadi lebih menggiring, terlepas apakah ini hanya gimmick, apakah ini hanya sebuah dongkrakan popularitas, di mana dia seolah-olah berkonflik, seolah-olah sentimen, seolah-olah menjelekkan Raffi Ahmad, ya kayak nyinyir, ya kayak dengki lah, lebih ke dengki ya, seperti itu ya. Nah, saya di sini nggak tahu ya. Saya hanya bisa menganalisa dari cuplikan ini aja. Kalau toh ini bukan sebuah gimmick, atau kalau toh ini bukan sebuah settingan, hanya berpura-pura seolah-olah ada kedengkian, kebencian, ataupun sentimen sama Raffi Ahmad, berarti ini sebuah karakter ya. Nah, di sini kita lihat agak sedikit Pinkan Mambo ini sombong, keangkuh, dan mau seolah-olah dia merendahkan, menjelekkan Raffi Ahmad. Seolah-olah di-compare sama dia masalah finansialnya nih ya, masalah ekonominya dan kesuksesannya. Hingga dia membanggakan perusahaannya, hingga perusahaannya punya puluhan dan terus beranak pinak hingga ratusan. Kalau menurut saya pribadi, membangun perusahaan yang benar dan yang sehat secara manajemennya, secara profitnya, pokoknya secara overall perusahaan yang sehat itu satu aja perlu proses yang panjang guys. Satu aja perlu bener-bener kita fokus, serius, mentata, membuat manajemen yang cerdas, yang bagus, strategi segala macam dipasang, disetting. Nah, sementara Pinkan Mambo tadi bilang, wah enak banget bicaranya. Kalau menurut saya dari mulai puluhan hingga bisa ratusan, wah, dan segala macam, seakan-akan membuat perusahaan itu semudah membalikan telapak tangan hingga dia punya income puluhan miliar dan segala macam. Kenapa saya membahas ini? Takutnya gini guys, belum ada di posisi setinggi itu udah angkuh, udah sombong. Malah di sini seakan-akan lebih ke sentimen, lebih ke iri atau dengki kepada Raffi Ahmad. Walaupun saya belum tahu pada saat itu kejadiannya seperti apa sih konteksnya ya. Takutnya kata Sunda itu tamiang melit kabitis. Ya kan? Jadi berbalik arah. Ya. Boleh orang menghayal, boleh. Boleh orang punya cita-cita, harus. Mau menghayal, gue nanti punya uang ratusan triliun, gedung gue banyak, properti gue banyak, mobil gue banyak, boleh. Sehat itu, sehat. Tapi yang gak sehat itu, hayalan itu untuk menjatuhkan orang lain. Kayak tadi kan untuk sentimen ataupun dengki kepada Raffi Ahmad. Ya kan? Nah itu yang gak boleh. Kita menghayal, kita halu, tapi kita untuk menjatuhkan orang, nah itu yang dilarang. Takutnya berbalik arah. Raffi Ahmad makin naik, Pinkan Mambo malah ngelelep. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan, ingat guys, nasib kita, hidup kita, kesuksesan kita juga bisa dipengaruhi dari kepribadian kita.
Makanya kita harus punya pribadi yang baik. Dan kita pun harus punya kerangka berpikir yang cerdas. Seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Kita akan lihat cuplikannya gimana waktu Bunda Maya Estianti di podcast di butiknya Ivan Gunawan. Yang sedikit ngasih clue. Ngasih clue atau kode atau tanda-tanda bahwa karakteristik kepribadian dari seorang Pinkan Mambo. Yang kalau kita tarik benang merahnya, maka nyambung kenapa Pinkan Mambo kok bisa bangkrut. Yuk kita lihat guys. Artis lo ini sekarang heboh banget ya Bun ya? Iya. Hah? Tapi sebenarnya Bunda lihat Pinkan sekarang, ada bangganya apa lebih banyak sedihnya Bun? Gue kalau komentarin karakternya gue udah komen ya. Tapi kalau karakter emang dari dulu pertama kali Bunda ketemu sama sekarang emang begitu? Ya emang begitu. Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu lah. Iya. Ini sempat beli donatnya dia? Gue baru mau nanya. Belum. Kalau pisang udah beli? Belum juga. Pisang kata lakinya kayak batu. Dia sampai si lakinya sampai dia bilang gini, udahlah Beb, lu jangan jualan dulu, gue malu, kata dia. Tapi dia si baja ya. Dia memang harus begitu ya. Nah, Untuk bertahan. Untuk bertahan hidup. dia suka Karena gue tahu dia orangnya nggak bisa nabung kan. Jadi mau nggak mau kan kalau dia ada punya duit habis. Jadi dia mau nggak mau harus cari duit lagi kan. Ya. Ya. Dia masih suka telepon Bunda nggak kalau lagi kangen gitu, pernah nggak? Enggak. Tapi Bunda punya nomor dia langsung. Enggak. Biar lebih aman ya Bunda. Dia lebih aman. Oke guys, kita bahas satu-satu ya. Tadi ada statement Bunda Maya bahwa Pinkan Mambo ini emang seperti itu. Dan tidak bisa menabung. Garis besarnya tidak bisa mengelola uang dengan cerdas. Dan lebih ke hedon yang membabi buta tanpa kendali, tanpa arah. Ya kan? Di sini saya akan mengomentari begini guys. Ingat ya. Uang akan beranak pinak dengan orang yang cerdas dalam mengelola uang, dalam memutarkan uang, dan strategi menggunakan uang yang smart. Seperti itu. Tapi ingat, uang walaupun kita bergudang-gudang, walaupun deposito saldo kita mungkin triliunan, kalau orang tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengelola, tidak bisa memutarkan uang dengan cerdas, maka dalam waktu kurun yang ditentukan cepat atau lambat, uang akan ada di titik minus, habis, amsyong, gulung tikar, bangkrut. Seperti itu. Kalau saya lihat karakteristiknya Pinkan Mambo ini lebih ke hedon. Nah, ingat guys, orang pinter yang punya kerangka berpikirnya cerdas, jenius, walaupun miskin, maka cepat atau lambat dia akan menjadi kaya, akan menjadi kaya raya, dan bisa juga menjadi konglomerat. Dan kita balikin, orang yang saat ini uangnya berkarung-karung, mungkin kalau dikarungin ya, yang saldo di rekening di ATM-nya mungkin triliunan, miliaran, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dan bla 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 ya. Tapi kalau dia punya sifat hedon yang membabi buta, kalau dia stupid mengelola uang, dan dia tidak cerdas memutarkan uang, mengatur keuangan, mengelola keseluruhan, khususnya di dunia cash flow, maka cepat atau lambat akan bangkrut seperti Pinkan Mambo. Jadi ingat ya guys, berbicara uang, berbicara orang kaya, berbicara orang menjadi sukses itu kalau menurut saya pribadi bukan diawali dari punya penghasilan yang wow, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, atau ratusan miliar, triliunan. Bukan. Untuk menjadi kaya raya, untuk menjadi sukses banyak uang, kaya dengan segala aset, kaya dengan segala apa yang kita miliki, diawali kita cerdas mengatur dan mengelola tentang uang. Kalau kita berbicara uang, banyak orang yang gajinya di bawah UMR
tapi bisa punya aset bagus, bisa punya properti, bisa punya barang-barang yang dimana dia itu bisa diinvestasikan dan punya passive income ke depannya. Hanya gara-gara diawali cerdas mengatur uang. Kok bisa sih? Ya kan Pinkan Mambo hingga sebangkrut ini. Kita lihat celetuk-celetuknya waktu di podcast oleh Atta Halilintar, guys. 10 tahun yang lalu kan kakak udah jadi artis besar kan? Kan langsung jatuh miskin kan sejak pulang dari Amerika. Aku kan udah itu udah punya Alphard, udah punya mobil mewah. Maksudnya dari aku nyanyi gitu ya tahun 2013. Tapi aku justru meninggalkan semua itu karena aku pengen belajar dari artis-artis luar. Makanya aku keliling dunia ke Amerika untuk melihat, bukan untuk karena visa aku kan turis, jadi bukan untuk stay di Amerika. Aku tetap WNI. Cuma aku suka melihat apa yang aku biasa. Mariah Carey tuh kayak gimana sih hidupnya, Britney, so I living there. Jadi kakak lihat pas di sana. Iya. Oke guys, kita lihat tadi ya. Dia katanya mulai bangkrut setelah pulang dari Amerika. Karena mungkin apa ya tujuannya tuh dia ini piknik, berlibur atau studi banding. Apa ya tujuannya ke Amerika ini? Tapi kalau dari statementnya hanya ingin mengetahui artis-artis dunia, artis-artis papan atas internasional, penyanyi-penyanyi terkenal, level internasional. Aduh guys, inilah kerangka berpikir yang membuat bangkrut. Ingat, harusnya Pinkan Mambo ini dikala dia saat banyak uang, saat menjadi diva, saat off air-nya dibayar mahal, saat on air-nya dibayar mahal, harusnya dia cerdas dan jenius mengelola uangnya. Hingga uangnya terus beranak pinak, hingga terus asetnya berkembang, hingga terus dia memiliki keran passive income yang fantastis. Dia punya uang, sebanyak apapun itu uang. Jalan-jalan ke Amerika, udah jelas dari mata kurs rupiah dengan dolar aja udah beda. Ya kan, kalau kita dari sini bawa 200 juta, kita rubah bentuknya jadi dolar, pasti mengecil. Bener nggak? Karena nilainya jauh. Dia jalan-jalan ke Amerika, hedon di sana. Dia lihat konser-konser artis-artis papan atas dunia di sana. Habislah itu uang. Pulang ke Indonesia, bangkrut. Nah, jadi kalau bahasa sakleknya, ingat. Orang kaya kalau punya mental miskin, pasti akan miskin. Orang miskin kalau punya mental kaya, pasti dia akan kaya. Jadi kita berbicara ini sebuah kejeniusan, kecerdasan yang dikelola oleh sebuah kerangka berpikir mindset yang cerdas. Harusnya biar dia makin kaya lagi. Kita lihat contohnya Inul Daratista. Kita compare salah satu artis diva, walaupun ini pop, yang ini dangdut. Inul Daratista. Inul Daratista ini kan dari kampung, dari Jawa Timur kalau nggak salah ya, mohon koreksi. Dia menjadi artis terkenal. Dan dia udah mulai redup. Tapi dia cerdas. Saya akuin Inul. Di saat dia bingung, di saat dia gunda gulana mau mengelola uangnya, di saat mulai kaya dari hasil nyanyi, dari hasil konser, off air dan segala macam, dia langsung mencari mentor yang akan membimbingnya, akan merubah kerangka berpikirnya dalam mengelola uang atau aset atau kesuksesan yang saat itu dia miliki. Makanya Inul walaupun nggak nongol di TV makin kaya, ya kan? Karena kenapa? Karena saat itu dia langsung peka, dia langsung mencari orang-orang pinter di dunia bisnis, orang-orang hebat, orang-orang yang brilian, cerdas dalam mengelola uang, dalam memutarkan uang, hingga ada aset Inul Pista dan yang lainnya. Makanya sekarang walaupun dia nggak nyanyi di TV, duitnya makin beranak dan beranak. Tapi Pinkan Mambo bangkrut. Dari sini guys, kita berguru ya. Ingat, mari kita memiliki mental kaya raya. Diawali dari kita cerdas,
jenius dan disempurnakan kita memiliki kerangka berpikir yang cerdas. Kita cerdas, hebat dalam mengatur, mengelola, dan memutarkan uang. Karena ingat, dari 1000 perak pun dengan orang cerdas yang hebat bisa kedepannya jadi miliaran. Begitupun dari ratusan miliar, kalau orangnya mental miskin, kalau orangnya hedon, kalau orangnya membabi buta nggak jelas mengelola uangnya, maka uang itu benar-benar nol, di zero uang itu. Kembali lagi, bolehkah sih kita hidup hedon? Boleh-boleh aja. Boleh. Tapi ingat, kita harus sadar dulu. Kita punya passive income yang pasti. Kita punya penghasilan yang pasti tiap bulannya. Yang tidak akan pernah meleset, yang tidak akan pernah gagal, yang udah jelas segitu penghasilan kita. Kita lihat berapa. Orang-orang kaya, konglomerat, rata-rata dia dipakai uangnya untuk kehidupannya dia itu paling 20% dari profit yang dia punya. Jadi kalau orang kaya punya penghasilan 1 miliar per bulan, paling dia hedon 200 jutaan. 20% dari 1 miliar. Ya kan? 20% itu dia untuk hedon. Sisanya dikemanain? Sisanya terus dia putarkan. Terus dia kelola. Terus dia jadikan membuat passive income. Dia beli aset yang terus nilainya bertambah. Dia beli properti yang terus makin melonjak harganya. Itulah orang-orang cerdas. Nah, sementara orang-orang yang stupid, apalagi kalau orang yang jual warisan dan segala macam, dia sekarang punya 1 miliar. Paling bertahan 1 tahun. Karena kenapa? Terus dia putarkan itu uang menjadi sesuatu yang bikin dia nyaman, bikin dia bahagia, hedon tanpa batas. Wow, itu yang bahaya. Jadi jelas ya guys. Dan kebanyakan ekonomi di kita susah meroket. Kita ambil dari rata-rata mayoritas individu masyarakat di Indonesia. Gaji 15 juta, pengeluaran 20 juta. Mau kaya di mana? Ya kan? Gaji 10 juta, pengeluaran 12 juta. Mau kaya di mana? Sementara orang-orang kaya, konglomerat, mereka pun pernah gembel dulu, pernah susah dulu. Mereka tertib dalam mengelola dan mengatur memakai uang. Contohnya, kalau kita punya gaji 10 juta, minimal-minimalnya lah, terbodoh-terbodohnya, amankan dulu 50%-nya. Menjadi aset kah, menjadi tabungan kah, menjadi bisnis yang terus berputar penghasilannya, menjadi sebuah passive income. Gimana caranya bertahan hidup kita di 5 juta itu? Tapi kan enggak. Kebanyakan mayoritas masyarakat itu, kita lihat contoh dari Pinkan Mambo ini ya. Kenapa? Karena dia hedon tanpa batas. Karena dia terus hingga detik ini katanya, detik ini beliau ini hidupnya tuh di hotel katanya. Ada statementnya. Wow, ngeri nggak? Kondisi oleng finansial kita. Tidur di hotel. Bukannya cari kontrakan, cari sewaan yang murah. Nah, inilah yang menjadikan Pinkan Mambo terus ke titik terendah, makin rendah lagi. Tapi, dari sini saya akan menilai sisi positifnya ada. Yuk kita lihat dari mana sisi positifnya, bahwa Pinkan Mambo di sini, dia tidak gengsi, dia di sini mencoba berganti haluan, mencoba bermanuver, dan dia tidak merasa gengsi dengan nama besar Dipanya itu. Dia ngamen. Keren, di sini saya akuin keren. Malah penghasilannya itu per day bisa tembus 8 juta minimal katanya. Sampai 25 juta. Yuk kita lihat cuplikan-cuplikannya guys. Iya, aku konten cari uang di aplikasi, aku konser di jalan, aku bedah-bedah kampung, terus aku kalau ada uang segini, aku maju lagi berapa meter, ngamen, konser, depan
supermarket, pokoknya numpang sama tukang pisang. Nanti aku kalau dapat sayuran gede lagi, aku maju lagi ke pelosok. Jadi jalan-jalan aja gitu bawa speaker gitu. Nah, bawa speaker sambil live sambil juga kita ada kardusnya di sebelahnya. Jadi kita nanti orang foto bisa wajib ngasih, wajib bukan wajib. Tidak wajib, tapi iya ya nggak disuruh. Emang bener ya penghasilan dari seorang Pinkan Mambo dan juga Arya Kan punten sebelumnya perharinya itu bisa mencapai angka 10 juta rupiah? Lebih sih. Serius? Iya, lebih. Oke, kita ambil rata-ratanya 10 juta ya, berarti per bulan 300 dong? Kan 10 kali 30 hari. Iya. Serius Kak? Itu dari mana Iya. aja? Dari live streaming aja. Yang paling fantastis saweran yang pernah mampir ke live TikToknya Pinkan dan juga Arya Kan, nominalnya? Sehari itu bisa mencapai 8 juta, 9 juta. Hari itu nge-live bisa lebih dari itu malah. Kadang 15. Oh kadang yang paling pernah itu 15 ya? Bisa nyampe 15 juta. Kadang bisa nyampe 25 juta. Wow, itu tadi ya kita lihat cuplikan-cuplikannya. Ada statement dari suaminya Pinkan Mambo, Arya Kan. Wow. Konon katanya per day-nya itu dari ngamen di otok-otok ini ya, dia bisa meraup minimal 8 juta. Keren loh per hari. Kalau kita punya penghasilan per hari 8 juta itu keren. Dan saya akuin keren nih. Untuk sisi ini ya. Untuk sisi ini dikala di titik terendah, dikala jatuh, Pinkan Mambo punya jiwa yang keren menurut saya. Dan mudah-mudahan dari kegagalannya, dari kehancurannya bisa belajar. Bangkit untuk lebih baik dan merubah kerangka berpikirnya. Ini yang harus diterapi kerangka berpikir guys. Dari Pinkan Mambo nggak ada lagi yang harus diterapi kerangka berpikirnya. Kayak tadi kita lihat dia sukses secara personal branding, udah kita tahu lah ya. Sukses dia menjadi seorang diva yang akhirnya dia bisnis donat. Nah, di dalam membuat donat dia gagal membangun branding personality dari produknya dia. Dimana harusnya, apalagi donatnya ada yang 200.000 ya kan, ada yang katanya 2 juta dan segala macam. Harusnya dari nama besar itu jadikan produknya itu ngeroket gitu loh. Makanya dari mulai quality control, kualitas produk, nanti karena brandingnya udah di atas nih. Seorang diva, mantan diva bikin donat, ya kan? Bener-bener harusnya dijaga kualitas produknya. Harus bersaing dengan donat-donat yang udah punya label, yang udah punya brand. Dari mulai varian rasa, dari mulai packagingnya, aduh harus dijaga. Ini malah hancur-hancuran. Ini adalah kecerobohan yang berulang yang dilakukan oleh Pinkan Mambo dalam memanfaatkan momen untuk naik lagi, untuk bangkit lagi. Ini kesalahan. Yuk kita lihat gimana reaksi masyarakat tentang donat dari Pinkan Mambo. Ditunggu-tunggu nih review donatnya Pinkan Mambo. Kesan pertama, ya memang ada pepatah namanya don't judge the book by its cover. Bukannya mau julid ya, tapi ini tuh 200.000 aku beli. Isinya itu 4 macam mix ya, cuman dapat kotaknya kayak gini nih, tuh ya. Ya memang ini aku dapatnya semalam ya, karena memang hanya bisa di pick up kalau jam 6 sore. Cuman ini memang kotaknya not representable gitu loh. Oke, dengan harga 200.000 di-upgrade dikit lah boxnya. Ini yang coklat ya, yang paling dibangga-banggain. Wow, ini berat loh ya. Like kelihatan udah padat banget. Bener-bener padat ya. Nggak atos, nggak keras, empuk juga. Cuman I don't taste like donut ya. Ini lebih ke arah apa ya? Roti goreng. Karena ini benar-benar padat isinya. Ini bukan donat yang kempus-kempus gitu ya. Even donat rumahan pun rasanya nggak kayak begini. Bateri sih bateri ya. But I don't feel like I'm eating donut gitu loh. Coklatnya nggak terlalu manis, itu enak. Ya, ada asin-asinnya dikit.
Ini tuh yang glaze, aku belah ya tuh. Padet banget kan? Tuh. Akhirnya setelah live-nya suka lewat di FYP aku, akhirnya aku berhasil juga order donatnya Pingkan Mambo. Jadi ini aku beli 1 lusin. Jadi ini 1 lusin harganya 130.000. Sebenarnya aku pesen yang toppingnya tuh gula halus sama coklat, tapi dikirimnya coklat semua. Tapi nggak apa-apa, tetap aja ini donatnya Pingkan Mambo. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba mengalah. Jadi dia tipe donat kentangnya itu yang padat ya, nggak fluffy. Terus dia kasih coklat tebal. Terus ini aku ordernya PO 1 hari dan kayaknya rame banget. Guys, kalau misalnya kalian bayangin rasanya bener-bener kayak donat rumahan gitu loh, yang kayak dibikinin mama kita gitu. Rela bayar 2,2 juta demi nyobain donat Pingkan Mambo. Ya sekarang kita mau makan dessert. Ini aku beli donat mahal tau mbak, 12.000. Ini donat Pingkan Mambo. Penasaran kan? Ini 200.000 aku belinya, itu dapat 3 nih ya, 3 200.000. Lagi viral. Tapi hari ini aku harus nambah 2 juta karena aku hari ini nggak mau ngantri. Jadi kita mau cobain ya. Jalur express. Jadi maaf ya. Ada nona Ambon nggak di sini? Kacang, rasa keju, ini rasa abon, ada coklat ireng. Packagingnya udah oke nih mbak dari sebelumnya. Cuma ya tetap aja nih minyakan jadinya kan di atasnya. Ciri khasnya mbak. Oh ciri khasnya ya. Aku penasaran cobain yang ini ya. Bener. Yang ini kacang Korea itu kan. Korea. Tapi lembut loh. Aku coba yang coklat aja deh kayaknya. Ya. Oke, coba. Coklatnya blueberry gitu banyak banget. Wah ini. Dia nggak pelit ini coklat. Berarti dia toppingnya asli. Enak ya. Karena di dalamnya tuh padat tapi nyoy. Enggak ya, nyoy. Kawan kayak punya gitu. Tapi dia minyaknya sampai dalam. Ini sih makan satu aja tuh kayak udah kenyang gitu, menyenangkan gitu. Donatnya itu nggak ada rasanya mbak ya? Nggak ada rasanya. Kalau kata netizen itu kayak odading. Oke guys, kita lihat tadi, ya kan? Hampir semua orang yang pernah mencicipi donatnya Pingkan Mambo ini, semua kecewa, kapok. Itu yang bahaya. Bangkrut udah pasti nggak ada yang mau beli lagi. Semua orang kecewa. Dari mulai rasa, teksturnya, variannya, packagingnya, desain si donatnya. Aduh, ini kesalahan terbesar buat Pingkan Mambo. Kalau emang beliau ini tidak bisa bikin donat, harusnya dia meng-hire orang. Memperkerjakan orang yang emang udah jenius di bidang donat dah. Cari gaji dia. Pingkan Mambo punya brandingnya. Brandingnya yang udah menjadi level dipa loh. Donat Pingkan Mambo. Kalau dia meng-hire orang yang ahli dan jenius di bidang donat, jam terbangnya udah luar biasa. Yang udah bisa compare dengan donat-donat yang punya brand di atas. Maka peluang Pingkan Mambo untuk menjadi seorang pengusaha di dunia donat. Dia udah sukses membangun personal branding, tapi dia gagal di saat membangun sebuah branding personality dari produknya dia. Usahanya dia, dari bisnisnya dia. Aduh, ini kesalahan dan keteledoran. Kesalahannya berulang-ulang ini Pingkan Mambo. Yang akhirnya terjun mengamen. Nah, tadi suaminya bilang bahwa penghasilannya paling kecil tuh 8 juta, kadang 9 juta, sempat 25 juta per day sawerannya ini. Mungkin secara matematik, wah kaya nih orang, bisa jenius untuk menghasilkan uang per hari segitu loh. Tapi ingat, dengan hidup hedon, dengan salah mengelola uang, dengan salah menggunakan uang, maka tidak akan jadi apa-apa.
yang ada terus ngerucut, ibarat kata makin gembel, dan di titik minus hingga bangkrut. Itu yang ngeri. Tapi ya saya ngedoain ya, mudah-mudahan Pinkan Mambo bersama Arya Khan ini cepat berubah, terutama mengupgrade sebuah kerangka berpikir, mindsetnya, pola pikirnya harus cerdas, harus jenius. Ini kesempatan loh. Jadikan uang dari nyawer-nyawer itu untuk membuat sebuah bisnis, ya kan? Untuk membuat sebuah perusahaan di mana dia punya passive income yang penghasilannya stabil, terus naik. Mudah-mudahan seperti itu. Dan guys, YouTubeolik semua, jadi jelas ya. Di sini kita membahas kenapa Pinkan Mambo dari seorang diva yang kaya raya, duitnya banyak, kontrak off-air-nya mahal, kontrak on-air-nya mahal, jobnya banyak pada saat itu, konsernya di mana-mana pada saat itu. Kenapa bisa ke titik terendah? Kembali lagi, karena tidak pintar, tidak jenius, tidak cerdas, mengelola, mengatur, menggunakan, dan memutarkan uang. Dan ingat, penghancur paling utama, dia hedon yang tidak terkendali. Itu yang bahaya. Dan ingat guys, hidup ini perlu mentor. Perlu mentor. Nah, kelemahan Pinkan Mambo itu tidak mencari mentor yang terbaik di dunia pengelolaan uang, di dunia bisnis, di dunia bikin perusahaan, bisnis apapun. Nah, ini comparannya dengan Inul. Kalau Inul Daratista, dia cerdas. Saya akuin Inul cerdas. Di saat dia tahu bahwa karirnya itu tidak akan lama di dunia televisi, dangdut itu kan namanya artis. Itu dia akan bertahan selama ada faktor luck-nya, ada faktor keberuntungannya, ada faktor hokinya. Setelah masanya itu sudah redup, maka dia tinggal menikmati puing-puing eksistensinya, peninggalan sisanya. Kenapa Inul Daratista makin kaya raya? Karena dia langsung mencari suhu, mencari guru untuk menjadi mentor hidupnya, terutama dalam mulai bermanuver ke dunia bisnis. Itulah kenapa Inul makin kaya. Sementara Pinkan Mambo harusnya dia udah tahu bahwa seorang penyanyi itu tidak ada yang abadi, akan terus berganti, ada penerusnya. Harusnya di saat dia kaya raya, carilah mentor, carilah partner, atau carilah teman yang bisa ngebimbing dia untuk memutarkan uang, mengelola uang hingga beranak pinak, hingga menjadi perusahaan, dan hingga dia kaya raya dan melepaskan status keartisannya, bermanuver, bermetamorfosa dari tadinya artis menjadi pengusaha. Harusnya seperti itu, tapi kan nggak dilakukan. Karena kembali lagi guys, ingat, hindari mental miskin. Sebanyak apapun uang kita, kalau punya mental miskin, kita akan miskin. Mental miskin itu banyak tanda-tandanya. Dia gengsinya dijunjung setinggi-tingginya. Dia mencintai dan mengikuti hasrat hedon yang tanpa batas, yang tanpa kendali. Dan dia stupid mengatur, mengelola, memutarkan tentang uang. Nah, itu pasti orang-orang mental miskin itu punya karakter seperti itu, punya sifat seperti itu, punya hobi seperti itu. Pokoknya yang sering dilakukannya pasti kayak gitu. Rata-rata. Ya kan? Seperti itu. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi kita membahas tentang Pinkan Mambo dan Arya Khan, suaminya ya. Dimana dia kok bisa ya dari kaya raya, dari seorang diva penyanyi terkenal di papan atas Indonesia, di level tertinggi dulu dengan Maya Estianty itu waktu menjadi ratu ya kan, dengan lagu-lagunya juga booming semua, kok bisa ngedrop hingga ke titik terendah. Reasonnya sudah dibahas tadi ya. Ingat guys, tapi kita doain mudah-mudahan Pinkan Mambo bangkit dan sukses kembali ya. Tapi saya salutnya satu, tidak semua artis bisa jadi kayak Pinkan Mambo, tidak bisa. Di saat di titik terendah ya, tidak bisa.
Malah banyak nauzubillah min dalik yang akhirnya mencari om-om, menjadi pelakor ya. Tidak semua tadi, tapi ada beberapa akhirnya menjadi pelakor, akhirnya ya menjajakan dirinya dengan angka-angka fantastis. Yang saya salut dari Pinkan Mambo, dia tidak terpuruk, dia bangkit dari titik kesandungnya itu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dia makin sukses dan sehat selalu ya. Yuk, manusia tidak ada yang sempurna, apalagi saya pribadi banyak kekurangannya. Tapi paling tidak kita terus belajar untuk lebih baik dalam segala hal. Oke, itu balik semua itu tadi dari podcast Adam Jeep. Ikutin terus dan subscribe, like, dan komennya juga share-share-nya. Jangan lupa gabung yuk di grup Adam Jeep karena ada konten-konten yang premium yang insya Allah dijamin tidak ada konten-konten tersebut di channel dan di platform manapun, hanya ada di YouTube channel Adam Jeep, yang mana konten tersebut bisa kita aplikasikan, bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yang insya Allah banyak manfaatnya. Terima kasih banyak. Silakan para bosku, para crazy rich yang mau memberikan dukungan buat Adam Jeep melalui beli tanda terima kasih, super chat, super stiker, super thank, dan yang lainnya ya. Buat saudaraku, sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Pantengin terus konten-konten terbaru dari Adam Jeep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.